الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal wasi'al karami azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'il mursalin wal mab'utsu li tatmim makarimal akhlaq al mufaddal ala kafatil makhluqat ala al itlaq wa ala alihi masabihas sunnatil a'lam wa ashabihi al badina anfusahum li tawdih syara'il wal ihkam wa ala sa'il a'immatil muttahidin al qa'imin bi fadlil musdidil. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اذكروا في قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم فيه حينما سئل عن جبريل ما هي الإحسان وقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat yang berbahagia, tiada kata yang paling tepat kita ungkap dari hati yang lubuk paling dalam saat ini kecuali rasa tahmid dan tazkir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita berada di dalam tempat yang suci, Masjid Al-Insan. Semoga segala amal ibadah kita, apa itu ibadah mahdhah, apa itu terkait ibadah muamalah, sepanjang pengertian ibadah, yaitu kullu amalin
yuhibbuhullahu ta'ala wa yardah zahiran wa batinan. Setiap perilaku kita, akhlak kita yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi, yang kita lahirkan dari rohani dan jasmani kita, atau biasa kita sebut akhlakul karimah kita, itu merupakan satu dinilai secara umum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang umat yang berbahagia, ketika kita mengkaji sedikit tentang apa yang disebut dengan al-insan. Al-insan itu kita semua insan, manusia. Manusia itu terdiri dari 3 unsur setidaknya. 3 unsur utama. Yang pertama adalah jasad, jisman. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan al-qalb, hati atau jiwa. Dan yang ketiga adalah bagaimana menerjemahkan, mengaplikasikan dari jasad kita, jismani kita, badan kita, dengan roh kita, dengan jiwa kita. Tentu saja yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jasad kita, jasmani kita itu merupakan satu fasilitator, sekalian harta kita yang nampak. Ketika unsur ini menjadi fasilitator, memfasilitasi jiwa kita, memfasilitasi akhlak kita, untuk kita mengaplikasikan kehidupan kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia, bangsa jin dan bangsa manusia, kecuali beribadah kepadaku. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan kita di saat ini, semenjak kita lahir, setidaknya ada 3 unsur tadi. Unsur badaniyah atau jismaniyah, unsur rohaniyah, dan unsur maliyah. Itu merupakan satu kesatuan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang tujuan utama kelahiran kita di atas bumi ini adalah untuk memang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, sebagai pencipta, dan kepadanya pula lah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saatnya. Nah, ketika kita melihat bagaimana mengolah kehidupan di atas bumi kita ini, yaitu setidaknya ada 3 pijakan, 3 hal, 3 komponen yang saling terkait. Yang pertama dikenal dengan al-asasul hayah atau asasiyatul hayah.
pijakan awal kehidupan kita. Ketika kita kaitkan dengan tadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka asasul haya itu berdasarkan kehidupan kita ini adalah tiada lain kecuali adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu asasul haya, yaitu kitabullah wa sunnat rasul, Al-Quran was sunnah. Ini adalah bentuk yang kita bisa baca secara lisan. Kita bisa mengkaji secara ilmu pengetahuan, masuk di jiwa. Namun kelengkapannya adalah suatu pijakan awal memang, yang kita harus tahu bagaimana aplikasi tentang perintah Al-Quran tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu memerlukan satu pedoman, satu metodologi, satu pendekatan, sehingga pijakan yang kedua adalah disebut taujihatul hayah, haluan kehidupan kita, arahan kehidupan. Siapa yang mengarahkan? Apa yang dimaksud dengan arahan kehidupan kita? Tentu memerlukan satu pengetahuan di sana, dan tidak terlepas daripada intisari daripada pijakan tadi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Haluannya adalah disebut dengan al-aqidah, disebut dengan tauhid, disebut dengan syariah, atau kita terangkan sehari disebutkan dengan fikih. Itulah yang menjadi haluan kita. Sehingga untuk mengetahui haluan ini bisa kita baca, bisa kita pelajari semenjak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah sampai kita saat ini, sampai sahabat, sampai tabi'in, tabi'inat tabi'in, para ulama-ulama kita, pada sampai kita saat ini, kita bisa memahami dengan cara membuka-buka sunnah, membuka-buka hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai arahan kita. Yang terkait dengan akidah, tentu terkait hadis terkait dengan akidah. Lahirlah yang disebut dengan ilmu tauhid, di mana ilmu ini itu merupakan satu ilmu yang kita bisa baca, kita bisa pelajari, sehingga dalam perjalanan hidup kita, ulama-ulama kita mengajarkan kita, mereka mempelajari, mendalami, sehingga lahirlah yang disebut dengan ulama-ulama, dan juga berdasarkan dengan kitab-kitab yang kita bisa baca setiap harinya melalui pengajian majlis taklim dan sebagainya. Itu metodologinya. Terus yang ketiga, setelah kita mengetahui pijakan awal, mengetahui dengan pedoman tadi atau haluan tadi, maka istilah yang kita kenal yang ketiga adalah qudwatul hayah. Qudwatul hayah. Qudwatul hayah ini artinya contoh, tauladan yang menjadi ikutan kita. Suatu tadi itu adalah nilai, suatu itu adalah hayatan, suatu tadi itu adalah pengenalan.
Tapi untuk mengaplikasikan secara real, kita sebagai unsur manusia tadi mempunyai pemikiran, mempunyai jiwa yang mau melaksanakan secara real aplikasi tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kudwah kita, contoh kita, sehingga disebutkan dalam Al-Quran bahwa uswatun hasanah, contoh tauladan, baik dari sisi tauhid, baik dari sisi syariah, baik dari sisi akhlak. Ketiga hal ini, komponen ini atau elemen ini tidak bisa terpisah-pisah. Sehingga yang disebut dengan al-insan, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara person pribadi-pribadi, tiga unsur ini terdapat di jiwa kita. Kita hadir di sini, seribuan orang atau seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketiga unsur ini di satu kesatuan berada di jiwanya, disebut sebagai al-asas, adalah akhlak. Itu sifat asasi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jauh kita jelaskan sedikit. Kita datang ke tempat ini untuk beribadah. Kita tidak dapat beribadah kalau tidak ada niat. Niat itu ada di hati, ada di kalbu. Tadi itu. Tidak cukup hanya hati kalbu, ada orang, ada badan, ada jasad kita, ada jasmani kita yang berjalan-jalan menuju ke tempat ini, yang berperilaku secara real, secara nyata, berkomunikasi, berbicara, melihat, memandang, berakhlak, berperilaku, dan seterusnya, tentu sesuai dengan anjuran daripada jiwa tadi yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah unsur al-maliyah. Ada badan, ada jismin. Kemudian ada jiwa tadi, ada niat. Tapi tidak didukung dengan harta al-maliyah. Tidak jadi juga ibadah ini. Maka contoh yang paling dekat adalah ketika kita hadir di tempat ini, setidaknya ada tiga unsur. Kita sudah niat datang kemari. Kemudian badan kita sudah berwudu. Badan kita sudah melangkah kemari. Harta kita memfasilitasi insan jasmani kita, jiwa kita untuk menutup aurat berbentuk materi. Ada masjid al-insan yang kita banggakan, kita berada semua dalamnya. Kita memakai kendaraan. Nanti kita pulang ke kantor kita, kerjaan kita. Lalu kita balik lagi ke rumah kita. Semua ketiga unsur ini di mix satu kesatuan, sehingga berbahagialah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah Subhanahu wa taala, berada di tiga unsur ini. Ya, hatinya, kalbunya dekat pada Allah. Dia badannya bergerak melaksanakan syariah sesuai dengan fikih syariah, dilandasi dengan tauhid tadi. Dan hartanya atau malnya memfasilitasi seorang manusia, seorang hamba yang dalam arti memfasilitasi amal ibadahnya. Itu standar betul. Tapi ketika kita mengatakan bahwa
harta yang sedikit berlebih. Berbahagialah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memperoleh harta lebih. Dipakainya hartanya itu memfasilitasi dirinya untuk ibadah maliyah, infak, sedekah, zakat. Alhamdulillah, tentu sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Luar biasa ketika kita menghayati apa yang mendapatkan kita, apa yang kita peroleh, pelaksanaan aplikasi kehidupan kita semenjak kita lahir di atas bumi tanpa kita mukallaf, sampai kita dewasa melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi pijakan kita tadi itulah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhai sejak di dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Malhum minni tilawatu lisaulkum aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samun karimul ya qadi al hajat. Allahumma fil lana khalasabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna wa arina al batila batilan warzuqna. Allahumma asil zurriyatina wahdihim ila sabil rasyad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ida'il qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.